balik lagi di episode keempat di Pokari Podcast bersama Kestari. Nah, podcast kali ini kita membawakan judul mewujudkan organisasi yang memiliki semangat tinggi, loyalitas, dan bertanggung jawab melalui peranan kesekretariatan. Dalam 30 menit ke depan, saya Siti Ramasania akan menemani aktivitas kalian bersama finalis-finalis yang sangat spesial. Jangan lupa follow channel YouTube kami, yaitu Himadiksatrasya, IKIP kami. Dan kalau tidak menonton di YouTube, boleh juga nonton di feed Instagram di @himadiksatrasya_IKIP Siliwangi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, panelis spesial. Beliau-beliau ini pernah dan sedang menjalani perannya sebagai Ketua Bidang Kesekretariatan di tahun ini dan 2 tahun sebelumnya. Langsung saja, mari kita sapa Teh Nadia Adawiyah dan Teh Hawa Sahifa. Halo Teteh. Apa kabar nih? Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, pasti sibuk ya hari ini, apalagi ini mau ke semester baru. Coba Teteh kesibukannya apa aja sih? Kalau aku pribadi sedang menyusun skripsi. Lagi pusing-pusingnya ya teman-teman ini. Aduh, pusing banget ya skripsinya. Udah tahap mana nih skripsinya? Sudah di tahap akhir. Alhamdulillah. Semangat ya teman-teman yang mau skripsi juga, dan kita yang masih jauh-jauh semangat juga. Untuk Teh Hawa, apa nih kesibukannya akhir ini? Gak sesibuk Teteh ini, sibuk Teh Nadia enggak. Mungkin kalau sekarang banget ya. Sekarang banget kayaknya drama ya, yang mata kuliah apresiasi kajian drama. Berarti bentar lagi mau tampil ya? Ya dong. Ini jangan lupa ya, nonton ya, jangan lupa nonton ya. Di mana sih tuh nontonnya? Di aula. Di aula. Aula mana? Aula mana? Tanggal berapa dan jam berapa? Oh iya, boleh kita promosi ini deh. Enggak, boleh ya, boleh. Oke. Izin promosi tapi Biar makin banyak yang nontonnya. Oh iya benar. Oke teman-teman, walaupun mungkin nanti ketika tayang pasti udah beres ya tampilnya, tapi nggak apa-apa. Jangan lupa nonton ya teman-teman semuanya. Pementasan drama A1 PBSI 2022 kapai-kapai di Aula Graha Pancabakti IKIP Siliwangi. Jam 12:30 tanggal 27 Juli. Gratis nggak? Gratis. Oh, jadi kita nggak perlu bayar apapun ya? Bayarnya aku juga boleh. Nggak usah bayar. Jangan ngetiketin aku aja. Meskipun di tengah-tengah kesibukan, terima kasih sudah mau hadir dan sudah mau effort datang ke podcast ini. Terima kasih Teteh. Nah, semoga Teteh senang juga ya ketemu sama aku. Senang kok, Senang kan? Harus senang dong, nggak boleh nggak senang. Kita terakhir ketemu kapan sih? Kapan ya? Nggak tahu, udah lama, mungkin kita Teh Nadia baru ya. Kalau Teh Alma nggak tahu, kayaknya 1000 tahun yang lalu. Mirip kayak yang tadi aku ketemu sih. Oh ya, kita tadi udah ketemu di jalan berapa? Lupa. Nah, karena tadi udah ngejelasin kesibukannya, tapi belum perkenalan lama tadi dari aku. Boleh dong perkenalan supaya teman-teman semua kenal sama Teteh ini. Boleh. Aku dulu. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Adawiyah, mahasiswa semester akhir angkatan 2020 PBSI. 2020 BBSI. Nah, itu ya Teh Nadia. Hawa, perkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama aku atau ya? Nama aku atau saya? Hawa Sahifa Ahmadani dari A1 juga ya? A1 PBSI 2022, mahasiswa semester 4 menuju 5 mungkin. Alhamdulillah 4 udah selesai kelasnya. Aku juga udah selesai. Karena tadi A1 aku A2. Kan ya? Tambah 1 sama dengan 2. Nah, kali ini di podcast ini kita akan membahas tidak jauh mengenai organisasi. Mungkin karena Teteh Hawa sudah menjadi ketua kabit dan Teh Nadia kan udah ya. Iya kabit ketua. Ya salah. Ya nggak apa-apa, aku salah wae. Dan Teh Nadia
pernah menjadi kabid juga, kita sharing nih mengenai judul yang tadi. Jadi aku bakal ngajuin pertanyaan dan teteh jangan menjawab tapi berdiskusi ya, karena kita melihat dong perbedaannya apa, apalagi teteh pernah ngalaminnya di waktu COVID ya 2020. Tanpa basa-basi, udah sih dari tadi basa-basi ya sebenarnya. Nah, ya kita masuk ke pertanyaan, ke sesi tanya jawab. Dulu waktu di kesekretariatan, teteh ngelakuin apa aja sih sama si anggota teteh tuh ngelakuin apa aja? Si plan apa tuh? Kan plan. Mungkin persiapan dari awal. Iya, persiapan dari awal dan juga selama proses. Perbedaannya apa sih gitu kalau dari tadi apa dan kalau apa? Mau dari itu dulu. Oke, kalau dari aku kebetulan jadi Kestari itu mulai dari periode kemarin. Di periode pertama itu diamanahi sebagai Ketua Subbidang dari Administrasi Hima Disetrasia 2023. Itu tuh sebenarnya mah dari segi kerjanya pun pasti tiap angkatan gak akan jauh berbeda ya, tentu akan punya pola yang sama tapi punya tujuan yang sama, cuman mungkin jalannya berbeda-beda mungkin. Kalau waktu jadi pengurus muda sih, karena aku di administrasi tentunya lebih banyaknya hal-hal yang berbau administrasi tentunya, seperti prokernya tuh ada buku induk pengurus, terus buku induk denis, pena itu pencatatan administrasi, terus pekari, dan juga satu lagi itu pedoman administrasi. Dan kalau bukti sarana prasarananya itu ada pencatatan inventaris, terus pencatatan peminjaman tiket atau tiket peminjaman, dan satu lagi itu tiket pengurus. Yang dilakukan pun sebenarnya sama-sama seperti itu saja, mulai dari tiket untuk yang sehari-hari, mungkin untuk yang proker harian, karena tiketnya kan masuknya ke proker ya di tahun kemarin tuh. Nah, sehari-hari sama tiket seperti biasanya mungkin. Kemudian kalau untuk proker yang memang tidak ditentukan oleh waktu, seperti mungkin peminjaman, kemudian surat yang masuk itu kan tidak bisa kita patok waktunya. Tapi kalau untuk pengarsipannya yang seperti itu rata-rata di 1 bulan sekali biasanya. Kalau nggak di akhir bulan, ya di awal bulan biasanya. Itu kayak gitu, kayak contohnya mungkin pena sama pencatatan inventaris. Jadi setiap 1 bulan sekali itu kita ngecek event-event di sekre, mulai dari kelengkapannya, kemudian barangnya rusak atau enggak, ataupun barangnya ada enggak dari apa yang sudah dicatatkan sebelumnya. Nanti dari catatan itu kita laporkan, nantinya pun akan dijadikan catatan untuk di bulan selanjutnya. Seperti itu mungkin yang dilakukan di 2023. Nah, kalau tahun ini alhamdulillah wa innalillah bi qadarullah, aku sendiri mendapatkan amanah sebagai ketua bidang dan mungkin menahkodai 6 orang di bidangnya. Dan mungkin Rekor ya teh? betul ya, Rekor ya. menjadi mungkin aku sekarang tuh menjadi kabid bungsu ya, kabid Kestari yang jadi kabid bungsu, dan aku ternyata satu-satunya yang mendapatkan banyak ini ya. Tahun depan juga sama ya, biar nggak pusing-pusing. Sebenarnya justru Oh iya, lebih pusing banyak orang karena beda kepala semua. sebenarnya kalau misalkan kita orangnya sedikit, plusnya itu di pemikiran nggak terlalu banyak. Semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran, maka akan semakin rumit gini. Cuma minusnya di tenaga. Karena waktu itu berempat, waktu kemarin Nusara kan ber-7. Itu kan lumayan, alhamdulillah tenaga lebih mudah lah, kayak kita bisa lebih bagi-bagi tugas. Cuman yang minusnya mungkin karena banyak kepala justru akan semakin PR mungkin untuk ketua bidang untuk menahkodai dari bidang tersebut. Yang dilakukan pun sama sebenarnya, prokernya masih sama, cuman ada beberapa yang dipangkas prokernya tuh. Jadi waktu awal tuh ada instruksi kalau satu bidang tuh harus 3 prokernya, sedangkan proker tuh ada 7 kan sebelumnya, maka dipangkas beberapa, akhirnya kita punya 4. Ada pena,
Indo Hima Disatrasya dan juga Pokari tetap jadi program unggulan. Nah, Pokari ini mulai munculnya itu atas ide dari Kestari yang angkatan 2022, mungkin dari aku juga 2 rekan aku, yang lainnya di Kestari ada Teh Syifa sama Teh Rianti. Kita bikin proker Pokari, alhamdulillah sampai sekarang kita masih jadikan proker unggulan sampai sekarang. Mungkin masih seperti itu. Nah, kalau Teh Nadia nih sebagai ketua bidang di 2020 berapa namanya? 2020 ya? Masih rasanya? Iya, Hima Disatrasya 2020. Iya kan? 2021. Oh, 2021 2022 oh iya. Nah, apa sih yang Teteh alami gitu sebagai pengurus muda dan pengurus inti itu tuh apa aja sih perbedaannya di kesekretariatan itu? Kalau untuk waktu masih jadi pengurus muda nih, dulu ada beberapa proker yang dulu dikit ya prokernya, tapi ada 3 proker gitu. Ada proker jangka panjang kayak pena, terus pencatatan surat dan lain-lain. Ada program jangka pendek, iket, pencatatan sarana prasarana dan lain-lain. Kemudian ada program insidental dulu namanya. Jadi program ini tuh kalau dijalankan nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau tidak terlaksana tidak harus ada laporannya. Nah, dulu ada Karena mungkin dari COVID Iya. jadi diringankan di sebelah sana. ya Apa tuh kalau itu? apa? Iya, program insidental itu apa? Program insidental dari kita waktu itu ada piket anggota. Nah, piket anggota ini dilaksanakan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi di piket ini tuh semua anggota, bukan anggota himpunan tapi Bukan anggota pengurus tapi ya, dari mahasiswa. mahasiswa semua PBSI kumpul untuk bersih-bersih prodi. Nah, terus karena COVID kebetulan, jadi kita nggak bisa melaksanakan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Selama kepengurusan, kita hanya bisa melaksanakan 1 kali saja. Nah, kemudian kalau saat saya jadi pengurus inti, ada beberapa lagi yang dibelah ya program-programnya sehubungan dengan arahan dari BEM yang membagi bidang menjadi sub-sub bidang gitu. Nah, kebetulan waktu itu Jadi di Jakarta ya ada Iya, bidang dibagi dua kayak dibagi gitu. dua. Waktu itu ada arahan setiap bidang, setiap ketua bidang itu mengajukan 2 sub bidang gitu. Ya, mengajukan 2 atau lebih sub bidang gitu. Ya, Ada maksimumnya kan? 3 kalau nggak salah, boleh sampai 3. Ada yang 3 ya? Ada itu menguntungkan atau malah jadi aduh pusing harus dibagi-bagi gitu. Sebenarnya ada untungnya juga sih ya. Untungnya jadi kita nggak bercampur, kan bisa kayak kita melakukan pencatatan surat nih, nggak akan ketukar sama pencatatan sarana prasarana. Nah, waktu itu karena berpikirnya oh begini 2 hal yang berbeda gitu, makanya dijadikanlah sub bidang administrasi dan sarana prasarana gitu, karena cakupannya memang beda. Yang satu mencatat, yang satu lagi di lapangan. Iya, Gitu. Sesuai tujuannya mungkin ya. Iya, Lebih terarah gitu, terstruktur juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tentang loyalitas, gimana sih cara teteh-teteh membangun loyalitas para anggota untuk di Kestari ataupun di Hima Disatrasya sebagai kesekretariatan gitu? Nah, boleh siapa dulu? Udah siapa dulu? Kita siapa dulu? Oke. Kita dia dulu. Boleh gimana? Untuk program kesekretariatan ya yang dapat meningkatkan loyalitas, ada piket pengurus. Kebetulan waktu di angkatan ketika saya jadi pengurus inti, ada kebijakan lain juga nih. Kebijakannya si setiap bidang itu harus berkolaborasi dengan bidang lain. Iya, ada. Nah, kebetulan Kestari itu berkolaborasi dengan bidang olahraga.
Ya, jadi kita ada yang namanya piket, senam, dan makan bersama. Asik Iya, makan bersama. Jadi kita Jadi bebersih, kayak beres-beres, senam. terus makan bareng-bareng. Iya, Udah capek, terus kita kenyang bareng-bareng. Benar, ini pasti saran ya. Boleh, boleh ya. Boleh. Kalau itu kan dari teteh. Ya, Ada lagi nggak? mungkin itu sih dari Kestari dia. Iya pasti piket sih kalau dilihat ya dari karena kan Kestari itu mungkin salah satu bidang yang memang programnya itu banyak untuk internal. Jadi maksudnya nggak ada yang kita turun untuk ke anggota dari madiksanya gitu. Kita rata-rata memang untuk internal pengurus biasanya seperti tadi kan buku induknya itu kan memang untuk kita internal gitu, bukan untuk yang diterjunkan ke luar gitu. Dan piket ini mungkin salah satu yang memang melibatkan banyak orang sehingga nantinya dapat Kestari dapat berperan di situ gitu, berperan sebagai mungkin pengikat dan juga salah satu cara untuk membangun bonding mungkin antara kan kita awal-awal kan pasti kan agak ini ya. Kalau antara pengurus muda pengurus ini kan pasti karena baru kenal mungkin ya pasti agak-agak mungkin malu-malu canggung. Jadi mungkin dengan piket itu bisa aja kan sambil nonton sambil ngopi ngeliwat itu kan bisa bikin apa ya, bikin makin dekat gitu secara kesengaja. Akhirnya nantinya akan ada terbangun loyalitas juga, dan loyalitas pun tentu akan dibentuk nantinya dari rasa tanggung jawab dari orang-orang yang piket tersebut. Boleh kita nyobain senam, tapi kita belum dibagiin ya seragam olahraganya. Iya ya, aku juga mau seragam olahraga. Iya, kita nanti katanya di semester 5 katanya. Katanya nggak tahu. Aku semester 5. Iya, teteh mau. Kita masih jauh. Angkatan aku masih jauh. Jadi di teteh ada sama-sama piket, tapi beda mungkin ya, karena beda angkatan, beda itu juga. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih upaya yang dilakukan oleh teteh-teteh Kabit di kesekretariatan ini untuk meningkatkan semangat dalam kerja sama tim? Pasti kan beda ya, susah-susah gitu. Pasti timnya beda-beda juga. Boleh pendapatnya? Mungkin kalau dari aku sebenarnya sih aku nggak pernah mempermasalahkan mau semangat atau enggak, nggak sebenarnya Mbak ya. Tapi yang penting bagi aku itu tugasnya selesai, mau semangat mau enggak. Kalaupun orang semangat, tapi kalau tugasnya nggak selesai juga buat apa sebenarnya ya. Jadi kalau menurut aku yang paling penting itu proker kita selesai dengan baik. Ya minimalnya kita evaluasinya sedikit lah gitu. Karena maksudnya walaupun kita bagus semuanya tapi prokernya nggak selesai, berarti kan ada sesuatu di dalamnya gitu. Untuk meningkatkan semangat dari kerjasama tim mungkin ya tentunya ada beberapa mungkin treatment yang coba aku kasih mungkin ya ke staf-staf aku. Banyak tuh. Spill dong, Spill dong. apa so Spill kamu dong. gimana? Ya kan ini kan menanyakan ke teteh, pendapat teteh. Spill dong. Jadi kayak biar nanti di angkatan tahun depan itu bisa salah ada contekan. Mungkinnya ini PR untuk Kabit tahun selanjutnya berarti ya yang akan menjadi bungsu baru ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Nah, kalau treatment seperti mungkin akan berbeda antara treatment aku ke 5 dari untuk 5 staf pengurus muda dan juga 1 staf pengurus inti ya. Kalau aku dengan Riri itu nggak ada treatment khusus sebenarnya, kalau kita maksudnya kita ya pakai sistem kita partner dan juga teman ini memang kita seperti apa yang udah kita lakuin di pengurusan sebelumnya. Jadi maksudnya nggak ada hal yang istimewa banget kalau untuk Riri, karena kita ya aku pengennya apa yang kita lakuin di tahun kemarin kita lakuin ini bareng-bareng intinya. Jadi nggak usah terlalu kayak melihat aku tuh sebagai ketua bidang. Mungkin karena memang susah ya kayak karena kalau kayak gitu kan jadi ya intinya yang penting gak ada dulu dari hati ke hatinya. Kalau dari aku ke staf aku yang pengurus inti. Tapi kalau untuk yang pengurus muda itu ada treatment yang bertahap mungkin. Jadi sebagai ketua bidang itu tuh ketika kita mulai masuk pertama banget sebelum atau sesudah paripurna di 1 bulan pertama itu tuh usahakan lebih ke mungkin bagaimana caranya
mereka dapat mengenal Kestarinya dulu yang pertama, kemudian mengenal siapa partner mereka, terus siapa ketua bidang mereka. Itu yang paling pentingnya. Iya, orientasinya yang paling penting. Jadi nantinya untuk bonding sebenarnya itu akan terjadi didukung oleh masing-masing pribadinya juga sebenarnya. Jadi walaupun misalkan aku mencoba untuk membuat bonding, tapi kalau dari staffnya tidak ada keinginan akan susah. Makanya yang paling penting itu sebenarnya aku membuat bonding dan staff pun menerima bondingannya, sehingga nantinya akan tercipta satu kerjasama tim yang baik. Nah untuk yang selanjutnya itu yang bulan kedua, ketiga, keempat sampai pertengahan lah, itu tuh lebih ke fokusin mereka gimana mereka bisa ngelakuin prokernya, Menyelesaikan proker. iya, dan juga mungkin mulai harus menyelesaikan problem solving dari apa yang terjadi, mau itu problem solving dengan aku, dengan ketua bidang maupun dengan teman-temannya di yang sesama bidang Kestari ataupun bahkan dengan sesama pengurus hima tapi bidang yang berbeda gitu yang itu. Nah kemudian ketika mulai masuk ke 3 bulan terakhir itu treatmentnya udah beda lagi. Ketika 3 bulan terakhir nanti mungkin tinggal 1 bulan lagi berarti untuk mencapai ke treatment terakhir itu ya. Treatment yang mungkin yang akan dilakukan yang memang harus dilakukan itu bagaimana caranya semua staf pengurus muda itu siap untuk menjadi pengurus inti. Jadi mempersiapkan gitu sebelum perpisahannya. Sebelum perpisahannya ngomongnya bukan perpisahan tapi perpisahan kan kita asalnya dibimbing terus, jadi kita harus mandiri gitu. Iya lebih ke itu, jadi lebih ke fokusnya ke tanggung jawab. Jadi ketika treatment pun sama nantinya, ketika misalkan mereka melakukan kesalahan di awal kepengurusan, aku harus ngasih reaksi seperti apa, dan ketika di akhir pun reaksi aku nggak boleh sama ketika aku memperlakukan staf aku di awal-awal, karena mereka nantinya jika di awal mereka belajar untuk mengenal bisa, tapi ketika di akhir sebagai pengurus muda itu tuh Kabid punya tugas untuk gimana caranya nanti staf yang kita didik, yang kita bantu selama 1 periode itu gimana caranya untuk siap untuk menjadi pendidik selanjutnya untuk adik-adik yang barunya gitu. Karena nantinya tentu kita sebagai ketua bidang sampai kapanpun akan punya tanggung jawab yang jangka panjang mungkin ya, seperti misalkan tahun depan misalkan anak-anak aku mereka akan menjadi pengurus inti yang punya adik-adik yang baru yang lucu-lucu gitu ya. Yang lucu-lucu. Nah tentunya aku harus melihat juga progresnya dari, bukan progresan dari yang pengurus mudanya, justru aku harus melihat gimana anak aku untuk membimbing anaknya lagi. Apakah aku berhasil mendidik mereka jadi pengurus inti atau enggak, seperti itu sih kalau secara itunya mah. Jadi harus bertahap, jadi nggak boleh sama, juga nggak boleh misalkan dari yang keras dulu baru lembek. Karena justru semakin dekat dengan pengurus inti harus banyak penekanan yang lebih gitu. Memang kalau pengurus inti tidak seperti yang memang sama dilakukan dengan pengurus muda gitu. Oke, jadi bertahap ya yang kalau itu rancang untuk meningkatkan semangat pengurus muda. Kalau dari Teh Nadia nih, apa upayanya yang dilakukan oleh peserta kegiatan yang dapat meningkatkan semangat di kerjasama tim? Kalau untuk meningkatkan semangat dalam bekerja ya khususnya, dulu saya menerapin sistem yang namanya santai tapi kerja. Santai kerja. Ya, jadi ya kayak tadi gitu sih, boleh santai, tapi ketika memang sudah deadline-nya mereka harus udah kumpulin gitu. Jadi ya dari awal harus dikasih kayak cepet kerjain, enggak, cuma sok boleh santai tapi nanti tolong dikumpulin tepat waktu, kayak gitu. Terus kalau untuk supaya tidak ada masalah gitu ya, kadang ada aja gitu ya yang namanya berbeda paham gitu di suatu bidang. Kita dulu ada yang namanya diskusi, jadi setiap sebulan kita kumpul bareng semuanya, terus kita diskusi di situ ada masalah enggak gitu di kerjaannya, udah dibagi ya si bidangku, si sub bidangnya. Di
bidangnya ada masalah nggak, terus antar anggotanya ada masalah nggak, kayak gitu. Terus kalau ternyata memang masalahnya itu berat gitu ya, dan aku nggak bisa mengatasi, kita kan dulu ada proker gabungan ya, jadi kita minta saran ke PSDO baiknya kayak gimana waktu dulu kayak gitu. Kalau Konseling mungkinnya dari PSDO Itu yang sebulan sekali itu yang pernah kita lakuin waktu bulan Maret dan April kalau nggak salah ya. fisik Enggak, ya waktu itu yang kita kumpul ke beberapa kali Oh, untuk iya. evaluasi mungkin apa namanya, evaluasi bulanan. Iya. Ya mungkin kebetulan karena yang selanjutnya belum, jadi tunggu aja. Oke, aku tunggu. Oh. Tadi kelihatan sama, tapi beda juga, kelihatan beda, tapi sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Kalau tidak menerima yang santai-santai, karena pokoknya harus beres, jangan kelihatan santai, jangan kelihatan leles. Kalau tujuannya santai nggak apa-apa, yang penting Selesai. kalau udah deadline. ya. Nah, pertanyaan terakhir buat teteh-teteh tercantik tercinta ya. Aduh, malu. Dipuji soalnya bentar lagi aku mau diaspek lagi kayaknya. Sharing dong tips and trick nih di zaman teteh-teteh dalam mengatasi masalah. Ini kan beda ya, zaman teteh gimana, zaman teh halu gimana gitu. Pasti problemnya beda. Cukup boleh dong kasih tips and trick buat kita semua gimana cara teteh-teteh menyelesaikan masalah tersebut. Aduh, karena tadi tahu udah. Oke. Kalau di angkatan aku pas aku jadi kabit ya waktu itu, kebetulan problemnya aku dari masih pengurus muda sih sebenarnya. Problemnya sampai jadi pengurus itu kurang orang gitu. Oh, kurang orang. Ya kurang terus gitu sih orangnya. Jadi aku berusaha buat bagi tugas-tugas ke ke staf-staf aku gitu. Tapi kan suka ada gitu tiba-tiba tolong ke sekretariatan buat program ini gitu. Ya, ada program dadakan. Nah, biar Mau ikut dadakan. iya. Kultur ya di Kultur sekali ya. Betul. Dadakan. Jadi kayak misalkan nih dari atas kayak ada program baru kan, kalau tiba-tiba dikasih ke staf rewas ya gitu kalau bahasa Sunda ya. Kita juga belum beres gitu, tiba-tiba dikasih kayak kaget gitu ya. Tapi nggak dikasih juga gimana? Ya, jadinya supaya meringankan kerja mereka gitu dan supaya mereka fokus di kerjaannya masing-masing. Kadang kalau ada program baru aku ambil gitu ya, aku kerjain. Oh, jadi teteh Ya, karena takutnya kalau nanti itu program dikasih ke staff yang memang udah ada jadwal kerjanya gitu, mereka malah nggak fokus. nanti nggak tahu Ya, gitu. supaya efektif, jadi kadang aku ambil alih gitu. Soalnya kan ya itu karena kita kekurangan orang. Waktu itu kebetulan di angkatan aku tuh stafnya cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Ya, Pengurus enggak ya? Pengurus intinya dari angkatan 21 itu ada 2 orang, dari angkatan 2020 ada 1 orang. Kebetulan. Jadi kita butuh banget orang, dan kebetulan waktu itu ada program-program pertukaran gitu ya. Ya, mereka yang program-program dan Kestari itu cuma beberapa orang gitu. Sangat berat ya. Iya. Aku sih yang menangani administrasi tapi kurang orang itu sangat-sangat sulit. Nah, tadi kan dari Teh Nadi, sekarang dari Teh Alfa. Gimana sih upaya dan tips and trick yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu? Pasti kan berbeda. Boleh Teh? Oke, sebelumnya kalau dari segi perbedaan masalah tentu pasti karena aku ada di posisi yang mungkin hampir 180 derajat mungkinnya dari zamannya Teh Nadia. 180 derajat dari anggota ya? Ya, mungkin utamanya jika Teh Nadia itu kekurangan staff, aku bukan kelebihannya enggak ya. Justru sangat-sangat cukup gitu ya staffnya untuk Kestari itu benar-benar banyak, karena niatnya malah dirasa cukuplah 5 juga gitu misalnya. Cuman ya alhamdulillah gitu ya dapat 7
mulai dapatnya 6 staff gitu ya, 5 dari pengurus muda, satu staf pengurus inti dan 1 kabit 7 orang gitu. Masalahnya tentu bukan dari segi tenaga sebenarnya sih. Kalau segi tenaga lebih mudah karena dapat lebih dibagi-bagi, sehingga tentu gak akan ada istilah apa ya, kayak gimana gitu orang-orang itu. Cuma mungkin masalah itu kalau menurut aku karena semakin banyak orang itu tuh justru semakin banyak orang akan semakin banyak pemikiran, semakin banyak pemikiran akan semakin rumit untuk dilakukan. Jadi justru problemnya itu karena kerumitan dalam komunikasi, dalam berpikir yang lebih sulitnya sih. Nah, tips and triknya sebenarnya kalau menurut aku tuh ada beberapa sih. Yang pertama, gimana caranya untuk mempertahankan atau membangun bondingan yang baik, utamanya dari kabitnya sendiri untuk ke staff-staffnya. Yang kedua itu komunikasi. Tapi selain komunikasi, ada hal yang penting juga kalau menurut aku itu rasa saling memiliki. Itu yang paling penting salah satunya. Dan rasa saling memiliki pun nanti tentu akan nyambung ke bondingan tadi. Jika bondingannya berhasil, udah tentu nanti akan ada rasa saling memiliki. Kenapa? Ketika ada rasa saling memiliki, tentunya komunikasi akan jalan. Kalaupun komunikasi itu tidak jalan, nantinya pekerjaanmu akan tetap berjalan pekerjaannya. Karena apa? Misalkan ada salah satu staf misalkan dari subbidang administrasi yang sedang kesusahan nih, tanpa ada komunikasi, jika memang ada rasa saling memiliki, si stafnya itu tentu nantinya akan, oh iya teman saya kesusahan nih, saya langsung bantu. Itu yang paling pentingnya untuk mengatasi dari masalah umum mungkin ya dari bidang itu. Karena tentu pasti tiap bidang itu untuk kali itu masalahnya rata-rata sama. Dan itu justru kurangnya SDM itu akan susahnya untuk tenaga, tapi banyaknya SDM pun akan semakin banyak pemikiran. Nah, jadi kayak gitu untuk mungkin tips and triknya. Jadi tentunya setiap kabit itu akan melakukan upaya terbaiknya dengan versinya masing-masing. Jadi dari 8 bidang tentunya tiap kabit itu punya karakternya masing-masing, karakter diri dan juga karakter pemimpin. Jadi dari setiap stafnya pun tidak boleh untuk merasa kayak aku mah pengennya kayak bidang ini, aku pengennya kayak bidang ini. Jangan, karena karena tadi orang akan memperlakukan atau menyelesaikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan juga cara berpikirnya masing-masing. Jadi justru menurut aku dengan beragam lebih baik sih. Termasuk dari cara memimpinnya Teh Nadia, cara memimpinnya aku tentu akan berbeda, mungkin bisa dibilang bahkan akan sangat jauh berbeda gitu, karena kita punya karakter juga yang berbeda. Jadi gak mungkin kita punya karakter yang berbeda tapi mungkin akan sama, tapi tentu cara pelaksanaannya akan beda, cara mentreatment dari anak-anaknya pun akan berbeda. Mungkin kayak gitu. Nah, lihat banget ya perbedaannya, karena mungkin perbedaan staff, kurang tenaga, banyak staff, banyak pemikiran, pasti sangat sulit ya. Tapi hebat banget kata-kata bisa lainnya gitu. Wadah kalah juga. Iya dong. Oke. Nah tadi itu adalah sharing ya, pendapat mengenai topik yang kita bahas yang ada di judul tadi. Awas ya, jangan sampai lupa judulnya apa. Nah yang dapat kita pelajari pasti beda-beda ya di angkatan Teh Nadia, seperti banyaknya proker cuma 3 angkatan Teh Nadia ya. Iya maksudnya itu prokernya 3 terus ditambah lagi dari waktu itu lagi COVID mungkin ya Teh Nadia hebat banget. Waktu COVID aku bingung harus ngapain, dan Teh Nadia menjadi kabit yang luar biasa. Kita Halwa juga harus bingung ya, kita motong proker gitu dari yang 7 sampai disisain 4 ngelakuin menyelesaikan masalah yang berbeda-beda dan banyak lagi. Nah diskusi kita berakhir. Jangan lupa tadi materinya diresapi dan diikuti yang baiknya,
yang bagian masalahnya jangan diikutinya saran aja ya. Nah, jadi lalu jangan lupa ikuti channel channel YouTube kami Himadiksa Prasia, dan juga Instagram kami di @himadiksaprasia_ikip_Siliwangi untuk mendapatkan info-info selanjutnya dan juga untuk menjalin tali silaturahmi. Jangan lupa apa kan? Bagaimana cara belajar tadi? Kemanapun kalian pergi, jangan lupa untuk kembali ke rumah. Ini baru ditutupnya sama salam asri ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Kemanapun kalian pergi, jangan lupa kembali